Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abdillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, dan kita masuk pada peperangan Rasul, dan kita masuk pada perang Uhud. Perang Uhud ini lawannya masih orang-orang kabilah dari kafir Quraisy. Terjadi di hari Sabtu, tepatnya di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, di mana peperangan ini langsung dipimpin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pihak kaum muslimin, dan dari pihak orang-orang kafir dipimpin langsung oleh Abi Sufyan ibn Harb sebelum masuk Islam. Dan perang Uhud ini juga perang kedua terbesar setelah perang Badar sebelumnya. Terjadi 1 tahun saja setelah perang Badar, dan dinamakan perang Uhud karena memang perangnya terjadi di Jabal Uhud, mendekati kota Madinah Al-Munawwarah. Karena dari kota Madinah ke Jabal Uhud memang tidak jauh. Tentu sebab terjadi peperangan ini karena kekalahan di perang Badar, sehingga orang-orang kafir Quraisy ini balas dendam, ingin membalas kekalahan mereka di perang Badar, dan mereka mengumpulkan hampir semua kekuatan untuk melawan kaum muslimin di Uhud. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita bicara soal peperangan Uhud ini, Jabal Uhud sendiri memiliki keutamaan yang luar biasa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di Jabal Uhud atau di Bukit Uhud ini bersama Abu Bakar dan 2 sahabat mulia, Umar dan juga Uthman, pernah terjadi lini atau gempa yang menggoncangkan Bukit Uhud, sementara Nabi SAW berada di atasnya serta Abu Bakar, Umar dan Uthman. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Bukit Uhud, "Uthbut ya Uhud, diam wahai Uhud. Fa inna ma'alika nabiyyun was-siddiqun wasyahidan." Karena di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang yang kelak akan mati syahid. Maksudnya Umar dan juga Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dari sini kita tahu tentang kemuliaan Bukit Uhud ini. Ada mukjizat Nabi SAW
yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan di sini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya ibu pernah melaksanakan umrah kemudian datang ke Jabal Uhud ini. Jabal Uhud ini memang gunung terbesar di kota Madinah, panjang dan terbesar di kota Madinah. Makanya Nabi SAW selalu menyebut-nyebut Bukit Uhud ini apabila mengistilahkan atau memperumpamakan dengan sebuah pahala. Contoh umpamanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang menyolatkan jenazah maka dia mendapatkan 1 qirat, dan siapa yang sampai menguburkannya maka dia mendapatkan 2 qirat. Ketika ditanya apa itu qirat, maka qirat adalah semisal gunung Uhud, pahala semisal gunung Uhud. Rasul mempermisalkan dengan Uhud. Atau contoh yang lain, ketika Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an naik ke pohon kurma, kemudian angin datang dan menyingkap kedua betisnya yang sangat kurus, seolah-olah hanya tulang dibalut kulit, saking kurusnya. Maka para sahabat mentertawakan kedua betis Abdullah ibn Mas'ud ini. Maka Rasul melarang dan mengatakan, jangan kalian tertawakan kedua betis Abdullah ibn Mas'ud, karena apabila ditimbang di sisi Allah jauh lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Jadi Nabi SAW selalu menyebut-nyebut gunung Uhud ini, karena memang sekali lagi gunung Uhud ini terdapat mukjizat. Salah satunya sabda Rasul tadi ketika Nabi SAW mengatakan, diam wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang Nabi, ada seorang Siddiq, dan juga ada 2 orang yang mati syahid. Apa yang disabdakan Nabi SAW di Bukit Uhud itu menjadi sebuah kenyataan, karena Umar radhiyallahu an memang meninggal dan mati syahid, ditusuk oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu al-Majusi. Dan itu sesuai dengan keinginan Umar sendiri, karena Umar radhiyallahu an selalu dalam salatnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mati syahid tepat di negeri tempat hijrah Nabi SAW. Allah kabulkan, dibunuh oleh seorang Abu Lulu saat salat fajar. Adapun Utsman radhiyallahu an juga dibunuh di kota Madinah, dibunuh oleh orang-orang Khawarij yang ketika itu dipimpin oleh Abdullah ibn Sabah, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, kemudian menggerakkan beberapa anak muda yang berakhir dengan pembunuhan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dan Utsman pun mati syahid. Makanya kemudian Gunung Uhud sendiri adalah tempat yang memang sangat bersejarah bagi kaum muslimin. Apalagi Nabi SAW pernah mengatakan, hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Kata Rasul, gunung ini sangat mencintai kami dan kami pun sangat mencintainya. Jadi Rasul SAW sangat cinta dengan gunung ini, sebagaimana gunung ini juga sangat cinta dengan Nabi SAW. Terlebih setelah kejadian perang Uhud ini, Nabi SAW menguburkan para syuhada di Bukit Uhud ini, sehingga lebih bersejarah lagi. Makanya ibu kalau datang ke Jabal Uhud berziarah mesti mampir di kuburan para syuhada.
Bahkan Nabi SAW sebelum wafatnya juga berkunjung ke kuburan para syuhada, mengucapkan salam kepada mereka, seolah-olah Rasul ingin mengatakan kepada para sahabat, kalau bukan karena Allah kemudian perjuangan para orang-orang yang mati syahid gugur di perang Uhud, tentu kita tidak senikmat sekarang. Nabi tidak pernah melupakan kebaikan para pejuang dan para pahlawan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa bukit ini disebut dengan Bukit Uhud? Ada yang mengatakan bahwa karena disebut Uhud li tawahhuduhu, artinya karena dikelilingi dengan lembah-lembah dan juga lereng-lereng, maka disebut dengan Uhud. Ada yang mengatakan Uhud itu kembali kepada tauhid, karena di tempat ini kaum muslimin berperang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu saat terjadi banjir, ya mungkin 100 tahun yang silam, mungkin kurang lebih, atau mungkin belum 1 abad, pernah terjadi banjir, sehingga banjir ini menyingkapkan para syuhada. Dan subhanallah, 14 abad yang silam mereka meninggal, tapi saat disingkap jasadnya oleh banjir, jasadnya utuh, sehingga oleh kerajaan Saudi Arabia akhirnya dipindah ke tempat yang lebih aman dari banjir, yang sekarang kita saksikan hari ini, di mana kalau ibu datang ke Jabal Uhud, di situ ada kuburan para syuhada Uhud di pagar keliling, dan tidak tampak di situ maisan para sahabat, kecuali hanya beberapa 2 atau 3 sahabat yang nampak kuburannya diletakkan di tengah-tengah. Baik, itu sekilas tentang Uhud. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perang Uhud sendiri terjadi setelah perang Badar. Tapi kenapa kemudian perang Badar itu lebih dikenal dibandingkan perang Uhud itu sendiri, dan lebih diabadikan di dalam Al-Quran dibandingkan perang Uhud? Padahal perang Uhud ini kan jumlahnya lebih banyak, yang meninggal juga lebih banyak, dan terjadi kekalahan di sini di pihak kaum muslimin. Tentu karena perang Badar sendiri adalah perang yang pertama kali dilakukan kaum muslimin, sehingga memiliki pengaruh kepada kekuatan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, pergerakan iman yang luar biasa dari para sahabat di perang Badar itu memang luar biasa ketika membela Islam, Allah dan Rasulnya, dibandingkan di perang Uhud. Karena di perang Uhud ini kan sebagian para sahabat mengalami kemunduran karena menyelisih perintah Nabi SAW. Ketika Rasul meminta para pemanah jangan turun, malah turun. Makanya terjadi kekalahan. Dan banyak lagi, ya, nanti kita akan kupas ketika kita membahas tentang perang Uhud ini. Baik, kita akan bahas aktivitas militer menjelang perang Uhud. Di sini pengarang mengatakan, sesungguhnya pertempuran di Badar merupakan kontak senjata pertama antar kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin, sekaligus pertempuran yang amat menentukan. Makanya Badar disebut Yaumul Furqan, hari pembeda antara hak dan yang batil.
menentukan di mana Allah disembah atau tidaknya. Dalam pertempuran ini kaum muslimin menuai kemenangan yang dipersaksikan oleh seluruh bangsa Arab. Pihak yang paling terpukul atas hasil pertempuran tentu mereka orang-orang musyrik. Mereka sangat terpukul dengan kekalahan ini. Atau pihak yang melihat izah kaum muslimin dan kemenangan mereka sebagai hantaman mematikan atas eksistensi religi dan ekonomi mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Dengan kemenangan kaum muslimin di Uhud, bukan hanya orang musyrik Arab yang merasa marah karena kalah, orang-orang Yahudi pun merasa marah. Kenapa? Karena dengan kuatnya kaum muslimin di kota Madinah, maka kemuliaan terutama dari sektor agama dan ekonomi pasti akan pesat meningkat di tengah-tengah kaum muslimin, dan itu mengancam orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Semenjak kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam pertempuran Badar, kedua pihak ini benar-benar terbakar oleh letupan emosi dan sesak napas terhadap kaum muslimin, dan itu digambarkan dalam Al-Quran dua kelompok ini. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Sesungguhnya kamu akan dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Pertama mereka orang Yahudi, dan yang kedua mereka orang musyrik. Kenapa didahulukan Yahudi dibandingkan orang musyrik? Karena permusuhan Yahudi kepada Muslim jauh lebih dahsyat dibandingkan orang musyrik itu sendiri. Jadi memang dua manusia ini, Yahudi dan orang musyrik, sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin. Di Madinah terdapat para pendukung setia kedua belah pihak ini yang terpaksa masuk Islam manakala tidak lagi mendapatkan tempat untuk mempertahankan kehormatan mereka selain di dalam naungannya. Mereka adalah Abdullah ibn Ubay dan seluruh kroninya. Pihak ketiga ini tidak kalah terpukulnya dari pihak-pihak sebelumnya. Jadi yang terpukul dengan kekalahan perang Badar, pertama orang musyrik itu sendiri yang mengalami langsung dalam pertempuran. Yang kedua orang Yahudi, karena dengan kemenangan kaum muslimin terancam keberadaan mereka di kota Madinah. Dan yang ketiga orang munafik, seperti Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Sebab kalau dia kemudian tidak pura-pura masuk Islam, tetap di atas kekafirannya, nyawanya terancam. Makanya dia pura-pura masuk Islam hanya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dipimpin oleh Abdullah ibn Ubay ibn Saba, Abdullah ibn Ubay ibn Salul dan seluruh kroninya. Di samping itu terdapat juga pihak keempat. Siapa mereka? Orang-orang Arab Badui. Orang-orang Arab Badui ini sebenarnya tidak peduli dengan iman dan kufur, tapi mereka para perompak masalahnya. Mereka para perampok, dikhawatirkan dengan kuatnya Islam di kota Madinah terancam mereka. Jadi yang marah dengan kekalahan perang Badar ini empat kelompok. Pertama orang musyrik, yang kedua orang Yahudi, yang ketiga orang munafik, yang keempat para perampok dari kalangan orang-orang Badui ini. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian jelaslah bahwa kemenangan tersebut merupakan faktor kekuatan serta kemuliaan bagi kaum muslimin di satu sisi, dan di sisi lain sebagai faktor tumbuhnya kebencian banyak pihak terhadap mereka. Jadi dengan adanya kemenangan di perang Badar memunculkan banyak musuh. Masing-masing pihak ini mengambil cara tersendiri yang dianggap tepat di dalam mencapai tujuannya. Berpura-pura masuk Islam dan mengambil cara konspirasi dan juga menebar desas-desus terselubung. Maka pihak Yahudi lain lagi
mereka memaklumatkan permusuhan dan secara terang-terangan menampakkan kebencian dan kedengkian. Sementara kota Mekah telah pula mengancam akan memukul habis kaum muslimin, mengumumkan balas dendam, kemudian berusaha untuk memobilisasi secara umum terang-terangan serta mengirimkan pesan kepada kaum muslimin sebagai ungkapan kondisi mereka yang sebenarnya. Di antara untaian bait syairnya, hari yang masyhur pasti akan terjadi, setelahnya akan kudengarkan tangisan panjang kaum wanita. Dan benar saja, kaum musyrikin Makkah telah menggiring satu peperangan habis-habisan ke pintu gerbang kota Madinah yang kelak dikenal oleh sejarah dengan nama Perang Uhud dan yang memiliki dampak negatif terhadap citra kaum muslimin dan hilangnya kewibawaan mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, memang perang Uhud ini adalah perang yang merupakan cobaan Allah kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Terkadang hari itu diputar-putarkan oleh Allah di antara manusia. Terkadang menang, terkadang kalah. Di perang Badar kita menang, di perang Uhud pula kita kalah. Dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin. Tetapi karena para sahabat adalah orang yang sudah digembleng keimanannya, sekalipun ketika terjadi perang Uhud mereka kalah, bahkan muncul desas-desus Abu Sufyan akan membawa pasukan dan akan menyerang balik kota Madinah, tetapi Nabi SAW dan para sahabatnya hanya mengatakan apa yang dikatakan Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika dilempar ke dalam api, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku, karena dia sebaik-baik pelindung. Maka semakin meningkatlah keimanan mereka dan siap kembali menghadapi musuhnya. Tapi rupanya berita itu hoax, pasukan itu tidak kunjung datang. Tentu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di sini perang Bani Sulaim di Al-Qudr. Setelah terjadinya perang Badar, informasi pertama yang dilaporkan intelijen Madinah kepada Rasul adalah Bani Sulaim dan Bani Ghatafan telah mengerahkan kekuatannya untuk menyerang Madinah. Lalu Nabi SAW bersama 200 penunggang kuda menyerang kabilah-kabilah yang telah berkumpul itu secara tiba-tiba. Langsung disarang mereka sendiri dan berhasil menyatroni tempat-tempat tinggal mereka di satu lokasi yang bernama Al-Qudr. Maka Bani Sulaim pun melarikan diri dan meninggalkan sebanyak 500 ekor unta di lembah tersebut yang kemudian dikuasai oleh pihak pasukan Madinah. Lantas Rasul membagi-bagikannya setelah mengeluarkan jatah 1/5-nya, sehingga setiap orang mendapatkan jatah 2 ekor unta. Beliau juga mendapatkan seorang budak bernama Yasar yang kemudian beliau merdekakan. Di tempat tinggal mereka tersebut Nabi berdiam selama 3 hari, kemudian kembali ke kota Madinah. Menurut versi riwayat yang lain bahwa perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah, 7 hari setelah kepulangan dari perang Badar. Menurut versi lain terjadi pada pertengahan bulan Muharram tahun ketiga Hijriah. Pada peperangan ini beliau mengangkat Siba bin Urfutah sebagai penguasa sementara atas Madinah. Menurut riwayat yang lain Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhum. Jadi ini peperangan kecil sebelum terjadi perang Uhud. Kemudian persenggolan untuk membunuh Nabi secara licik. Salah satu dampak negatif dari kekalahan kaum musyrikin pada pertempuran Badar, emosi mereka menjadi semakin memuncak, tentu terhadap Nabi SAW, dan Mekah menjadi semakin mendidih layaknya belanga yang dipanaskan. Hal ini mendorong 2 orang pemuka mereka untuk menghabisi sumber perselisihan dan perpecahan, serta menebar kehinaan dengan kenistaan yang mereka alami selama ini menurut prasangka mereka bahwa orang itu adalah Nabi, maka Nabi harus dibunuh. Ya. Ceritanya adalah, jadi
ada kesepakatan antara Umair ibn Wahab al-Juhani, Umair ibn Wahab al-Juhani. Jadi satu hari Umar ini duduk-duduk bersama Safwan ibn Umayyah. Jadi Umar ibn Wahab al-Juhani duduk-duduk bersama Safwan ibn Umayyah di Hijar Ismail. Jadi kisah singkatnya begini. Jadi Umar ini merasa bahwa dirinya sangat marah karena banyak kerabat-kerabatnya meninggal dan mati di tangan Rasul dan para sahabat, sehingga dia ingin balas dendam dan ingin membunuh Nabi. Masalahnya kan dia dari keluarga miskin. Kalau dia sampai kemudian membunuh Nabi dan gagal dan terbunuh, macam mana nasib keluarganya? Akhirnya keinginan Umar ibn Wahab ini terdengar oleh Safwan ibn Umayyah. Kata Safwan ibn Umayyah, saya pun sama, ingin membunuh si Muhammad itu. Gini saja, bagaimana kalau kita buat kesepakatan, kau yang bunuh, keluargamu ku tanggung. Jadi kalau seandainya kau mati dan tidak berhasil membunuh Muhammad, gak masalah, seluruh keluargamu aku yang tanggung. Tapi kalau kau berhasil, kau akan mendapatkan hadiah besar. Entah kenapa Umar ibn Wahab al-Jumahi ini langsung menyetujui keinginan daripada Safwan ibn Umayyah ini. Maka dia pun kemudian mempersiapkan diri untuk menyamar dari Mekah menuju Madinah, berpura-pura supaya ada kesempatan membunuh Nabi, dia akan membunuhnya. Sampai satu hari dia sudah menyiapkan pedangnya, kemudian mengasahnya, bahkan memberikan racun kepada pedang tersebut. Memang betul-betul dia ingin membunuh Nabi dengan itu. Tetapi baru saja sampai di pintu masjid, tiba-tiba Umar bin Khattab radhiyallahu an memergoki dan ketahuan. Langsung Umar emosi dan hampir memenggal kepala Umar ibn Wahab al-Jumahi ini. Kalau bukan karena Nabi SAW kemudian datang dan menyetopnya, tentu dia sudah hilang nyawanya di tangan Umar. Lah ketika itu Umar bin Khattab meminta kepada Rasul untuk diizinkan membunuh si Umar ini, karena dia akan membunuh Nabi dengan pedang yang sudah dilumuri racun itu. Tapi entah kenapa Nabi SAW mengatakan, jangan kau bunuh dia, saya ingin bicara dengan dia. Akhirnya kemudian Nabi SAW memanggil Umar, kemudian bicara berdua dan mengatakan, ya Umar, sesungguhnya aku ingin bicara empat mata dengan kamu. Kata Umar, silahkan. Kata Nabi SAW, Umar, aku tahu sebelum kau berangkat kemari, engkau melakukan kesepakatan kan dengan Safwan ibn Umayyah, dan keluargamu akan ditanggung kalau engkau berhasil membunuhku. Kemudian diceritakan oleh Nabi SAW detailnya. Heranlah, kok bisa Nabi SAW tahu gitu maksudnya? Bukankah ini kesepakatan berdua antara si Umar dengan Safwan ibn Umayyah? Bagaimana orang ini tahu informasi dari mana gitu loh? Pada orang Mekah saja tidak ada yang tahu, kecuali hanya dua orang ini saja yang berbisik soal kesepakatan akan membunuh Nabi. Kenapa Nabi kok tahu? Disitulah kemudian dia menganggap bahwa Rasul bukan orang biasa. Ini pasti dia orang luar biasa. Makanya kemudian di ujung cerita, entah kenapa kemudian Umar ibn Wahab al-Jumahi ini tertarik masuk Islam. Yang tadinya hendak membunuh Nabi SAW, tiba-tiba kemudian malah masuk ke agama Nabi SAW dan bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Masalahnya kan di zaman itu kan tidak ada handphone, tidak ada alat komunikasi. Ya, Sufyan ibn Umayyah itu kan mengharap-ngarap saja itu. Setiap ada kafilah datang dari Syam, kemudian ditanya, bagaimana nasib Muhammad? Apakah kemudian Umar sudah berhasil membunuhnya? Setiap orang datang ketemu seperti itu, dia tanyakan seperti itu. Dia tidak tahu kalau orang yang diutusnya sudah masuk Islam tuh. Tetapi masalahnya setelah kemudian informasi ke telinga Safwan ibn Umayyah ini, bahwa betul-betul bahwa Umar ibn Wahab al-Jumahi ini masuk Islam,
Maka dia pun marah dan mengatakan, demi Allah, kalaupun aku berjumpa dengan dia, aku tidak akan bicara sampai kiamat, katanya. Saking marahnya. Ya. Lah apa yang dilakukan oleh Umar ini persis seperti kejadian siapa? Kejadian seorang sahabat Nabi SAW. Kalau tidak salah, Zubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu. Zubair ibn Mut'im ini kurang lebih juga nih. Dia dendam karena banyak saudaranya meninggal di perang Badar di tangan Nabi SAW dan para sahabatnya, sehingga dia ingin membunuh Nabi. Setelah itu kemudian dia siapkan perbekalannya, dia siapkan pedangnya, kemudian dia melakukan perjalanan dari Mekah ke kota Madinah, kemudian berpura-pura di kota Madinah sehingga orang tidak curiga. Saat ada kesempatan, Zubair ini hendak membunuh Nabi SAW. Ketika itu Rasul sedang mengimami salat maghrib, maka dia pun kemudian menyelinap dan hampir mendekati Nabi. Namanya kan di salat subuh, kemudian suasananya gelap, kan tidak tahu ya. Jadi akhirnya kemudian salat maghrib. Jadi Zubair ini ketika hendak menghunus pedangnya dan siap-siap untuk membunuh Rasul yang ketika itu menjadi imam salat maghrib, rupanya Nabi SAW membaca dalam salat maghrib ini surah Toha. Entah kenapa ketika sampai kepada ayat amlahum sampai kepada ayat apakah mereka berhala-berhala itu menciptakan langit dan bumi, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqas samawati wal arda la yuqinun. Ini kan ayat yang menyinggung soal sesembahan ini sebenarnya. Apakah berhala yang disembah Quraisy itu diciptakan begitu saja, atau tercipta begitu saja, atau mereka menciptakan langit dan bumi? Bahkan orang musyrik pun tidak yakin dengan keyakinannya. Entah kenapa setelah mendengar surah Taha dibacakan, Zubair bin Mut'im ini tidak jadi menghunus pedangnya, dan dia terduduk merenungkan ucapan itu dan mengatakan, betul juga, apakah berhala saya ini benar atau salah? Dari situlah kemudian hidayah masuk ke hati Zubair ibn Mut'im dan mengatakan, hatta kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku terbang. Kemudian setelah Rasul salam dari salat maghrib, maka tiba-tiba Zubair mendatangi Nabi SAW, kemudian meminta izin untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu dia mengatakan, wahai Rasul, dulu tidak ada manusia yang paling aku benci kecuali kamu, sekarang tidak ada manusia yang paling aku cintai kecuali dirimu. Zubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu. Lah kurang lebih dengan kisahnya siapa? Umar ibn Wahab al-Jumahi radhiyallahu anhuma, yang sama-sama hendak menyakiti Rasul, tapi kemudian belakangan justru masuk ke dalam Islam. Dan itu menunjukkan bahwa hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terkadang awalnya membenci, belakangan mencintai. Maka jangan membenci terlalu benci, jangan pula mencintai terlalu cinta. Karena benci bisa berubah cinta dan cinta bisa berubah benci. Lihat di sini, dua-duanya membenci Nabi. Tapi setelah berjumpa dengan Nabi SAW, dua-duanya suka dengan Nabi. Dan kedua-duanya mendapatkan hidayah, dan dua-duanya masuk Islam dan baik keislamannya. Baik Zubair bin Mut'im ataupun Umar ibn Wahab al-Jumahi radhiyallahu anhuma. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada perang Bani Qunaiqah. Iya, perang Bani Qunaiqah ini cukup panjang mungkin ya. Saya pikir sampai di sini aja dulu pembahasan dari perang Uhud, karena perang Uhud ini di sini tidak terlampau detail. Ya, memang hanya diambil kilasan-kilasan saja dari pertempuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang jelas bahwa di perang ini kaum muslimin mengalami kekalahan. Itu karena kesalahan para sahabat. Apa kesalahan para sahabat?
menyelisihi perintah Nabi. Ketika Nabi SAW meminta para pemanah yang jumlahnya 40 di Bukit Ruman agar mereka jangan sampai turun kondisi apapun, tapi taktik Khalid ibn Walid yang ketika itu masih musyrik, mengecoh kekalahan semu di bawah, kemudian meninggalkan banyak ghanimah harta rampasan perang. Entah kenapa para pemanah tergiur untuk turun. Mereka tidak sadar bahwa Khalid ibn Walid sedang memutar untuk menempati tempat mereka. Betul saja ketika mereka turun, rupanya Khalid ibn Walid sudah menempati tempat mereka di atas ketinggian dan mudah menyerang kaum muslimin di bawah. Sampai-sampai dalam peperangan ini Nabi SAW diisukan mati. Kenapa demikian? Karena kita tahu perawakan Nabi SAW dengan Mus'ab bin Umair itu, kalau sudah menggunakan baju besi itu hampir tidak bisa dibedakan mana Nabi mana Mus'ab, saking persis badannya. Lah ketika kemudian Mus'ab ini gugur meninggal di perang Uhud, maka orang-orang mengira bahwa yang mati itu Rasul. Makanya kemudian dihabarkan berita hoax bahwa Muhammad SAW sudah mati. Dan itu mengacaukan hati para sahabat. Sampai para sahabat banyak yang lari dari pertempuran. Ya. Tapi kemudian banyak juga para sahabat yang menenangkan para sahabat yang hampir down ketika itu. Salah satunya Anas ibn Nadhr. Anas ibn Nadhr radhiyallahu an yang sebenarnya dia pada awal tidak terlibat dalam perang Uhud. Dia sedang safar, kemudian dia pulang mendengar kaum muslimin sedang berperang. Jadi dia tidak sempat pulang ke rumahnya, langsung ikut terlibat dalam peperangan itu. Anas ibn Nadhr ini ketika melihat kenapa kaum muslimin kok pada lari, kenapa? Maka kemudian bertanya, ada apa ini? Maka dikatakan Nabi SAW meninggal dunia dalam peperangan ini. Kata Anas bin Nadhr, demi Allah, kita berperang bukan untuk Nabi, kita berperang untuk Islam. Kalian harus kembali ke dalam pertempuran. Demi Allah, kata Anas bin Nadhr, aku sudah mencium bau harumnya sorga di balik bukit Uhud ini. Kembalilah kalian. Maka dengan semangatnya Anas bin Nadhr untuk mengembalikan semangat para sahabat, akhirnya mereka yang lari balik lagi. Ya, walaupun kemudian mereka tahu Nabi SAW tidak meninggal dan Rasul sempat masuk dalam perangkap. Akhirnya kemudian sempat kemudian baju atau helm kepalanya terpukul dengan pedang dan serpihannya menancap di pipi Nabi SAW, bahkan gerhamnya retak. Itu yang menjadikan Nabi SAW akhirnya kunut, dan setiap kunutnya melaknat orang yang meretakkan giginya, bahkan yang mencabut serpihan di pipi Rasul sampai giginya copot, ya, saking dalamnya. Dan itulah memang risiko orang berperang di zaman itu seperti itu. Dan ini membuktikan bahwa Rasul tidak kebal. Rasul tidak kebal bacok, Rasul tidak kebal pedang, buktinya terluka. Jadi Rasul SAW tidak menggunakan ilmu sihir dalam peperangan, karena buktinya Rasul terluka, karena dia juga adalah manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara sekilas perang Uhud. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan kalau ingin bertanya. Iya. Salam. Bagaimana cara mendapatkan hidayah yang benar? Bagaimana caranya ingin mendapatkan hidayah? Iya. Hidayah itu bukan sesuatu yang diperjualbelikan di pasar-pasar. Kalau hidayah itu sesuatu yang diperjualbelikan, hanya orang kaya dapat hidayah, orang miskin pasti sesat. Tapi hidayah itu diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Mau anda kaya, miskin, kalau Allah kehendaki dapat hidayah, dua-duanya bisa dapat hidayah. Lah hidayah itu sendiri ada dua macam. Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Hidayatul irsyad ini semua orang bisa melakukannya, karena irsyad itu artinya memberikan penjelasan kepada orang, ini baik, ini tidak, ini hak, ini batil, ini tauhid, ini syirik, dan begitu seterusnya. Memberikan keterangan kepada orang. Tapi ada hidayah yang kedua yang tidak bisa
seseorang miliki yang disebut dengan taufik, hidayah taufik atau hidayah kesadaran, itu hanya milik Allah. Karena betapa banyak orang yang kita dakwahi mereka tidak sadar. Jadi sadar itu taufik dari Allah. Kalau Allah berkehendak sadar, sadar. Kalau tidak berkehendak tidak sadar, tidak akan sadar walaupun didakwahi. Lalu bagaimana caranya kita ini mendapatkan hidayah atau istiqomah di atas hidayah? Tentu yang pertama, minta hidayah kepada Allah. Bahkan kita dalam setiap hari minimal 17 kali mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan hidayah yang kepadaku kepada jalanmu yang lurus. Tapi terkadang ketika kita membaca surah Al-Fatihah dalam salat ini kita tidak serius memintanya, makanya juga hidayah itu tidak kunjung sampai kepada kita. Jadi pertama berdoa minta hidayah, karena hidayah itu milik Allah. Kemudian yang kedua, belajar, karena hidayah itu rahasia daripada ilmu itu sendiri. Belajar agama, orang yang belajar agama pasti akan mudah mendapatkan hidayah, karena ilmu itulah yang membedakan hak dan yang batil. Kemudian yang ketiga, berteman dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, teman-teman yang sudah mendapatkan hidayah, supaya kita tertular dengan hidayahnya. Ya. Kemudian juga kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, karena dua perkara inilah sumber hidayah. Kata Nabi SAW, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Kutinggalkan kepada kalian dua pusaka yang kalau kalian memegang dengan keduanya tidak akan sesat selamanya, Al-Quran dan Sunnah. Dua-duanya adalah sumber hidayah. Maka kalau ingin mendapatkan hidayah, kembali kepada sumbernya, kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Sunnah Nabi SAW. Kemudian juga mujahadah, adanya kesungguhan, mujahadah. Kalau tidak ada kesungguhan, nggak akan dapat hidayah. Kesungguhan untuk berubah, kesungguhan untuk berubah. Pemain dulu tidak pernah sholat, ingin sholat, ya sungguh-sungguh meninggalkan perkara yang menghalangi dia sholat, supaya dia istiqomah dalam sholat. Dulu tidak pernah ngaji, akhirnya mulai ngaji. Maka hindari perkara-perkara yang menghalangi dia untuk dia mengaji. Allah mengatakan, وَمَنْ يُجَاهِدُ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ subulana. Siapa yang sungguh-sungguh meraih hidayah, maka kami akan berikan petunjuk kepadanya. Jadi harus betul-betul sungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi tentang cara mendapatkan hidayah, tapi yang jelas bahwa hidayah milik Allah, maka mintalah hidayah ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika. Baik, Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.